Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya kedatangan motor NMAX New. Motor NMAX ini masih sangat baru sekali. Platnya saja masih 2027 ya. Artinya ini baru pengambilan bulan 1 2022 kemarin. Nah motor ini tidak menyala seperti ini. Coba dilihatkan kemari seperti ini. Motor ini tidak menyala sama sekali di saat kita kontak. Seperti ini, tidak ada indikasi sama sekali. Nah, biasanya pada motor NMAX ini jika mengalami mati seperti ini, itu biasanya faktor aki yang tidak terkoneksi 12 volt biasanya. Nah, jadi di sini kita coba periksa pada bagian aki sebelumnya. Nah, kembali saya katakan di sini biasanya motor NMAX jika akinya drop total, di sini ada kunci cadangannya di sini. Di sini coba dilihat. Tetapi di sini tidak dibawakan kunci cadangannya, ada di bawah sini. Nah, ini bisa dilihat di sini. Di sini seperti ini. Ini ada kunci cadangannya, tetapi ini tidak dibawakan kunci cadangannya. Berhubung ini masih bisa kita buka, ini coba kita buka terlebih dahulu. Nah, jangan lupa remote-nya kita letakkan di kantongnya sebelumnya. Nah, ini coba kita periksa, kita buka. Nah, akinya pada bagian sini kita buka. Karena ini berhubung motornya mati total, kita akan periksa apa penyebab pada motor Yamaha NMAX terbaru ini bisa mati total. Seperti ini. Sebentar, saya bukakan dulu box akinya. Nah, setelah terbuka seperti ini, akinya berada di sini. Coba diperdekat ya, seperti ini. Akinya seperti ini ya. Coba kita cek menggunakan alat seperti ini. Ini alat buatan saya. Alat ini bisa mengecek voltase aki, sensor hole yang rusak, sensor CKP, sensor ISC, sensor-sensor pada motor injeksi ini bisa diperiksa menggunakan alat yang saya buat ini ya. Ini terbuat dari volume kipas angin. Nah, ini coba kita colokkan akinya seperti ini, kita cek apakah arusnya normal. Nah, di sini ada antena yang saya pasangkan seperti ini. Coba kita cek apakah arusnya normal. Coba dilihat. Nah, seperti ini penampakannya. Arusnya berada di 8 volt. 8,24 volt. Coba diperdekat, Bang. Nah, seperti ini ya. Nah, alat ini juga bisa berfungsi buat mengecek massa arus, apakah arusnya normal. Di sini juga kita bisa mengecek massa sekalian seperti ini. Sebentar. Ini kita bisa mengecek massa. Nah, ini bisa bekerja berbarengan. Ini alat buat mengecek massa. Nah, seperti ini. Ini bisa ngecek massa. Ini bisa buat mengecek massa, buat ngecek kabel-kabel yang rusak seperti itu. Nah, jadi setelah kita cek arus akinya tidak normal seperti ini, berada di 8, sekian volt. Coba kita menggunakan aki yang lain sebelumnya. Kita gunakan aki yang lain. Apakah motornya bisa menyala? Coba sebentar ya. Nah, ini kita ambilkan aki baru seperti ini. Coba kita jumper, coba tes kita jumper. Nanti kalau seandainya motor maka kita akan mencari pokok permasalahan dari motor NMAX tersebut. Motor ini mati mendadak, konsumennya panik bahwasanya motornya mati, dia bingung. Seperti ini kita pasangkan. Nah, setelah kita pasangkan seperti ini, coba kita tes kemari, kita nyalakan. Oke, indikator sudah menyala seperti ini. Coba kita starter, apakah sudah bisa berfungsi. Nah, oke, motor sudah bisa berfungsi. Coba kita cek pada voltase aki yang masuk, apakah arus akinya normal masuk atau tidak. Seperti itu, artinya pengecasannya memang benar-benar mengecas atau tidak.
Jadi penyebab aki tekor tersebut bisa jadi voltase atau pengecasan tidak masuk pada aki, bisa jadi disebabkan oleh namanya Yamaha Control Unit CCU juga ada CCU seperti ini di sini. Pada motor Yamaha NMAX di sini ada CCU. CCU ini berfungsi untuk mengkonekkan smartphone dengan motor tersebut. CCU artinya Communication Control Unit seperti ini. Nah, jadi sebentar kita cek apakah arusnya ada atau tidak. Ini kita cek apakah pengecasannya normal. Nah, ini berada di 12,9. Coba kita gas apakah arusnya makin naik atau tidak. Diperdekat bang, diperdekat seperti itu. Nah, oke, berarti pengecasan normal pada motor ini. Jadi apa motor ini bisa mengalami akinya tekor drop seperti ini? Penyebabnya apa? Jadi di sini kita coba memeriksa pada bagian CCU. Pada bagian CCU-nya kita periksa terlebih dahulu seperti ini. Ini kita lepas ya teman-teman ya. Ini aki yang coba didekatkan bang seperti ini. Ini aki yang kita jumper seperti ini tadi. Ini kita lepas. Apakah motornya bisa menyala? Coba dilihat. Nah, ini motornya sudah normal ya. Sudah bisa menyala seperti ini. Oke, motor bisa menyala. Jadi kenapa motor ini bisa drop total akinya? Itu biasanya disebabkan oleh ini ya. Coba ya teman-teman seperti ini. Ini coba saya lepas terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya CCU. CCU ini Communication Control Unit. Fungsinya buat menghubungkan ke smartphone kita ya, ke Android kita, supaya kita bisa menelpon lagi di jalan, kita bisa menelpon. Nah, ini perangkat yang digunakan oleh Yamaha ya, seperti ini. Jadi pada dasarnya arus aki ini bisa tekor, ini disebabkan oleh CCU ini. Coba kita cek ya, sebentar kita cek kembali apakah di sini ada arusnya pada CCU-nya atau tidak. Nah, ini coba kita tancapkan kembali alat kita seperti ini. Oh, maaf, balik. Nah, ini kebalik nggak apa-apa ya. Nah, itulah keunggulan alat kita ini. Ini kita pasangkan, lalu kita lepas di sini bang, diperdekat. Nah, CCU ini arusnya ada arus standby di sini. Biasanya CCU tersebutlah yang menyedot arus seperti ini. Ini ada kabel merah. Kabel merah ini adalah arus standby 12 volt. Coba kita cek apakah memang benar arusnya ada di sini. Kalau memang benar ada, nah itu ya terlihat arusnya ada standby di sini. Nah, inilah yang menyebabkan aki tersebut drop. Aki motor Yamaha NMAX tersebut drop. Jadi bagaimana caranya supaya aki ini tidak drop kembali? Ya, bagaimana caranya? Ini CCU-nya kita lepas saja. CCU-nya seperti ini. Ini kita tancapkan kembali kepada posisi awal seperti ini. Kita tancapkan kembali CCU-nya. Lalu kabelnya cukup kita masukkan saja seperti ini. Kita selipkan saja di sini. Ini tidak kita gunakan kembali, CCU-nya tidak kita gunakan kembali. Lalu coba kita nyalakan lagi motornya menggunakan alat jumper kita. Menggunakan alat jumper. Bentar. Balik. Untung belum. Bentar ya teman-teman ya, kita tancapkan kembali positif ke positif, lalu negatif ke negatif. Nah, ini kita nyalakan motornya. Oke. Nah, ini motornya sudah bisa menyala. Lalu kita lepaskan kembali seperti ini. Kita lepaskan kabel jumper kita.
seperti ini kita pinggirkan terlebih dahulu. Oke ya. Nah ini kita cek kembali arusnya, apakah arus pada aki standarnya atau aki bawaannya apakah benar-benar normal. Pengecasannya kita cek kembali seperti ini. Nah ini arusnya berada, sebentar, arusnya normal. Nah ini kita gas. Nah itu naik ya voltasenya, berarti pengecasan pada motor ini tidak ada masalah, itu berada di 12, sekian. Kita geber dia normal ya, seperti itu. Oke, ini kita lepas saja. Nah ini akinya tidak perlu kita lakukan pengecasan, boleh juga kita cas, tapi ini juga mengecas kalau sudah menyala seperti ini. Cukup kita biarkan langsam atau kita tes jalan pun bisa, supaya arus masuk ke aki tersebut ya. Oke, cukup mudah cara mengatasi motor NMAX yang mati seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.